Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kustantina dan nanti akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Erika Suryanti. Baik, saya dari semester 5 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian 3V dalam public speaking. Formula V3 ini dikemukakan Albert Maharabain dalam 3V of Communication. Ia menjelaskan dalam komunikasi, termasuk komunikasi public speaking, minimal ada 3 hal, yaitu verbal, visual, dan vokal. Berlanjut lagi tentang pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Baik, selanjutnya pembahasan tentang komunikasi visual. Secara harfiah, komunikasi visual artinya komunikasi melalui penglihatan. Visual dalam bahasa Inggris artinya ketajaman mata, dapat dilihat, kasat mata, atau dapat disaksikan atau dilihat dengan mata. Kata visual sendiri menyampaikan segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan, yaitu mata. Visual berasal dari kata Latin videre, yang artinya melihat. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun, komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik atau email. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan, seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata atau kalimat. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Yang pertama yaitu faktor budaya dan bahasa, yang kedua faktor pengetahuan, yang ketiga faktor pengalaman, yang keempat faktor kepribadian, dan yang kelima yaitu faktor biologis. Baiklah, dilanjutkan dengan saya Erika Suryanti. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik unsur vokal. Unsur-unsur dalam teknik vokal ada 5, yaitu intonasi, artikulasi, aksentuasi, tempo, dan infleksi. Unsur yang pertama yaitu intonasi. Intonasi adalah jumlah mengenai macam lagu atau nada suara dalam suara seseorang. Ada nada suara kecil, monoton, berirama, dan suara kekanak-kanakan. Selanjutnya yaitu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan dan tutur bahasa. Artikulasi berkaitan dengan pengucapan huruf vokal dan konsonan. Artikulasi harus jelas seperti pengucapan a, i, u, e, u, dan menyenangkan telinga pendengar dengan menjaga jarak antar mulut dengan mikrofon. Posisinya kurang lebih 5 jari dari mulut. Kalau terlalu dekat akan mengakibatkan pada pengucapan artikulasi yang tidak menarik, tidak jelas, terutama untuk mikrofon yang sensitif akan nada rangsangan voice. Yang ketiga yaitu aksentuasi. Aksentuasi adalah penekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan atau penitik beratan. Misalnya penyiar menggunakan penekanan untuk tempo, infleksi, perilaku, gaya pemahaman, penghafalan, dan sinkronisasi kata-kata pada waktu penyiaran. Ekspresi dengan gerak tubuh akan membantu dalam suatu penekanan dan kejelasan pada apa yang disampaikan. Yang keempat yaitu tempo. Tempo adalah kecepatan dalam berbicara. Ada 2 faktor dalam hubungan kecepatan dan tempo. Pertama adalah kecepatan keseluruhan, yaitu jumlah kata per menit. Kedua, dalam pengucapan kata per kata melalui siaran dibutuhkan keragaman dalam
karena banyak jenis materi siaran. Yang terakhir yaitu infleksi. Infleksi adalah perubahan nada suara. Infleksi atau vocal inflection adalah naik turunnya nada suara saat mengucapkan kata atau kalimat. Disebut juga lagu kalimat. Standarnya adalah intonasi naik, menggantung, atau konstan jeda koma, dan turun atau saat datar titik. Lalu, bagaimana kita mengetahui jenis gerak tubuh visual dalam public speaking? Ada beberapa jenis bahan tubuh visual dalam public speaking, yaitu gerakan dan isyarat, ekspresi wajah, suara, atur pernafasan, dan kontak mata. Yang pertama yaitu gerakan dan isyarat. Ada formula khusus yang mudah diingat, yaitu notes: netral, open, definite, and strong. Pertama, seorang pembicara publik harus memulai dengan posisi netral. Dengan sikap sempurna, kedua tangan di samping badan. Hal ini akan membuat public speaker selalu terbuka, open, dan siap secara alamiah untuk membuat isyarat atau gerakan saat berbicara menggunakan kalimat tertentu. Didefinisikan untuk membuat kalimat tersebut lebih kuat maknanya, strong. Selanjutnya, ekspresi wajah. Seorang public speaker dapat melatih ekspresi wajah dengan tepat dan mempesona di depan cermin sambil mengungkapkan kata-kata dan memadukan dengan gerakan tangan atau gestur lainnya. Selanjutnya, suara. Suara merupakan alat komunikasi yang paling fleksibel yang digunakan seorang public speaker. Dengan menggunakan ekspresi vokal yang tepat dapat menemukan suara sejati. Selanjutnya, atur pernapasan. Tetap rileks jika membicarakan kesalahan atau sesuatu yang membuat gugup. Caranya, cukup menarik napas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Hal ini membuat suara tetap terjaga dan tidak gugup dalam menyampaikan materi. Atur pernapasan juga dapat menjaga kecepatan berbicara. Sesekali terdiamlah sejenak untuk menyusun apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu kontak mata. Lakukan kontak mata secara rutin dan merata kepada seluruh hadirin pada saat itu. Hal ini sangat diperlukan agar para penonton merasa terikat dalam acara tersebut. Sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk menyimak dan mengikuti rangkaian acara lebih lanjut.